Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tadika Mesra yang beranggotakan Dimas Aulia Hidayatullah, Oka Adeliana, Iana Melani, Safira Putri Ramadhani, Agustina Rahayu, Wahyu Rahmatullah, dan yang terakhir Sherlina Jenny Fitriati Carolina. Pada kesempatan yang indah ini, kami dari kelompok Tadika Mesra akan membahas berkaitan dengan asesmen nasional, AKM, UN, survei karakter, survei lingkungan belajar, karakter pelajar Pancasila, dan yang terakhir, pengaruh hasil belajar murid dalam survei lingkungan belajar. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak dengan baik-baik penjelasan setelah ini. Apa itu asesmen nasional? Jadi, asesmen nasional merupakan pengganti dari ujian nasional yang akan diikuti tidak hanya siswa tetapi juga guru dan kepala sekolah. Jadi, asesmen nasional ini merupakan penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi dalam suatu pendidikan, kesenjangan antara suatu pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antar daerah, dan pun kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional ini bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah suatu pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong suatu pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Soal nomor 2. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Untuk penjabaran instrumen asesmen nasional, terdapat 3 instrumen yang digunakan dalam asesmen nasional, yaitu A. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerisasi murid, yang merupakan penilaian kompetensi mendasar berkaitan kecakapan berpikir logis sistematis. Selain itu juga kemampuan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah informasi. B. Survei karakter yang mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Survei ini akan dikerjakan oleh peserta untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional dengan mengukur 6 aspek Pancasila. Aspek Pancasila tersebut yaitu berakhlak mulia dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. C. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Survei ini akan diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan guru secara mandiri tanpa pengawasan dalam waktu 4 hari. Bagi guru dan kepala sekolah yang mengajar dan memimpin lebih dari satu sekolah akan mengikuti survei di tempat mereka mengajar. Untuk soal nomor 3, ada beberapa perbedaan terkait AKM dan UN, diantaranya A. Metode asesmen.
Metode yang digunakan dalam AKM berupa soal yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan para siswa. Soal bukan hanya berupa pilihan ganda saja, melainkan juga isian singkat, pilihan ganda kompleks di mana jawaban benar bisa lebih dari satu sampai bentuk soal esai. Ini tentu berbeda dengan UN yang soalnya dibuat dalam pilihan ganda dan berupa fixed test, yaitu semua peserta ujian atau siswa akan menerima satu set soal yang sama. B. Faktor yang diukur. Perbedaan AKM dan UN juga dilihat dari apa faktor yang diukur. AKM secara garis besar mengukur tingkat kompetensi siswa dalam hal literasi dan numerisasi, karakter dan juga gambaran atas lingkungan belajar. Pada UN, yang diukur adalah kemampuan atau tingkat kompetensi siswa pada penguasaan materi yang diajarkan dalam mata pelajaran sesuai kurikulum. C. Peserta. Kemendikbud akan memilih peserta AKM secara acak berdasarkan pertimbangan yang dibuat berdasarkan sensus pada sekolah menggunakan sampel siswa. Maksimal peserta AKM adalah 45 siswa, maksud saya kelas 8 dan 11, sedangkan untuk 5 kelas sebanyak 30 siswa per sekolah. Berbeda dengan UN yang harus diikuti oleh semua siswa kelas akhir di setiap sekolah. D. Laporan hasil tes. Perbedaan lainnya terdapat pada laporan hasil tes yang dilakukan. Bentuk laporan hasil tes pada AKM dibuat berdasarkan nilai agregat dari setiap sekolah dan nilai agregat di tiap wilayah. Pelaporan nilai pada UN berupa hasil tes dari setiap siswa yang mengikuti ujian, nilai agregat per sekolah, dan juga nilai agregat dari wilayah. Tujuan tes. Tujuan dari asesmen kompetensi minimum atau AKM juga berbeda dengan ujian nasional. AKM memiliki tujuan yang lebih luas dan komprehensif, yaitu perbaikan sistem pembelajaran dan peningkatan lingkungan sekolah atau belajar yang lebih kondusif. Sementara itu, seperti diketahui bersama bahwa tujuan dari ujian nasional atau UN hanyalah sebatas untuk memperoleh pemetaan dan perbaikan pada sistem pembelajaran saja. Selanjutnya yaitu AKM. AKM merupakan salah satu konsep baru dalam pendidikan Indonesia. Nah, AKM yaitu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang kini diusung oleh Kemendikbud. Merdeka Belajar adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. AKM adalah bagian dari asesmen nasional yang akan menjadi pengganti ujian nasional atau sering kita sebut dengan UN sebagai evaluasi terkait mutu pendidikan. Nah, AKM merupakan sistem yang digunakan untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, dalam bidang pendidikan, AKM adalah inovasi terbaru terkait penjaminan mutu pendidikan. AKM adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Jadi, AKM adalah sistem yang akan menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. AKM ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik atau siswa dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kompetensi apa yang diukur dalam AKM? AKM mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan peserta didik di kehidupan bermasyarakat nanti. Komponen yang diukur pada asesmen ini adalah literasi membaca dan numerasi. AKM berfokus pada kompetensi mendasar yang diperlukan agar dapat berhasil pada berbagai mata pelajaran. Nomor 6. Apakah itu survei karakter? Survei karakter merupakan instrumen yang difokuskan untuk mengukur hasil belajar emosional siswa selama menjalani proses belajar mengajar. Hasil belajar emosional tersebut mengacu pada profil pelajar Pancasila. Karakter yang dimaksud berkaitan dengan sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan murid. Penilaian ini dapat memberikan informasi terkait kesiapan siswa dalam menghadapi kompetensi global dengan membawa karakter yang baik dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun indikator karakter yang diukur adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2.
berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, bernalar kritis. 5, mandiri. 6, kreatif. Nomor 7. Apakah yang dimaksud dengan survei lingkungan belajar? Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. Jadi, pada survei lingkungan belajar, yang menjadi peserta bukan hanya murid, tetapi guru juga berpartisipasi pada survei ini. Keseriusan dalam penguatan karakter siswa melalui pendidikan juga diwujudkan dengan direncanakannya profil pelajar Pancasila. Sebutkan 6 karakter pelajar Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun untuk ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Kebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Yang ke-9 adalah sebutkan 9 komponen atau kelompok variabel yang diasumsikan mempengaruhi hasil belajar murid dalam survei lingkungan belajar. Jawabannya, pada masing-masing satuan pendidikan, keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh berbagai komponen pendidikan seperti kemampuan guru, kurikulum, lingkungan, sarana-prasarana, teknik pengajaran, materi ajar, serta keadaan siswa itu sendiri. Yang pertama adalah pengaruh status sosial orang tua terhadap prestasi belajar. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi orang tua telah memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa yang ada di sekolah atau madrasah. Artinya, adanya status sosial ekonomi yang baik telah memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar telah memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan belajar memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap prestasi belajar. Oleh sebab itu, lingkungan belajar perlu ditata dengan semestinya. Yang ketiga adalah kompetensi guru. Dari hasil survei menunjukkan kompetensi guru berada pada kategori tinggi. Pandangan siswa mengenai guru yang berkualitas adalah aksesibilitas dan mudah didekati, tidak melakukan diskriminasi, keterbukaan pikiran dan penguasaan dan penyampaian materi, dan memiliki pengetahuan yang dapat menginspirasi. Yang keempat adalah motivasi belajar. Motivasi belajar siswa berdasarkan urutan besarnya tingkat motivasi yaitu 86,3%. Nah, berdasarkan temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam memberi rangsangan, semangat, dan rasa senang dalam belajar. Sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk belajar. Yang kelima adalah kebiasaan belajar dan hasil belajar. Kebiasaan belajar dengan hasil analisis yang telah dianalisis menunjukkan bahwa kebiasaan belajar yang dimiliki siswa berada pada kategori tinggi. Kebiasaan belajar siswa dapat disimpulkan sebagai bentuk perhatian siswa selama pelajaran seperti keaktifan dalam diskusi kelompok atau kebiasaan mencatat apa yang dijelaskan guru, dan lain-lain. Yang keenam, kualitas pembelajaran. Survei lingkungan belajar mengukur keteraturan suasana kelas dan penerapan prinsip disiplin positif. Kelas dengan suasana teratur adalah kelas yang bebas dari disrupsi sehingga murid dapat belajar atau fokus pada aktivitas belajar. Lanjut ke poin 7, yaitu refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. Agar pembelajaran menjadi berkualitas, guru perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas praktik pengajarannya. Dalam survei lingkungan belajar, hal ini dipotret melalui 3 variabel yang menjadi karakteristik guru-guru yang inovatif. Yang pertama adalah aktivitas belajar guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai pengajar. Dalam hal ini, aktivitas yang dimaksud mencakup keikutsertaan dalam program-program pengembangan profesional yang terstruktur, seperti seminar dan lokakarya, serta aktivitas mandiri seperti belajar melalui buku dan interaksi informal dengan sesama guru. Poin ke-8 yaitu program dan kebijakan satuan pendidikan. Selain itu, iklim keamanan juga dilihat dari program
dan kebijakan atau regulasi satuan pendidikan yang relevan. Satuan pendidikan perlu memiliki regulasi yang secara jelas mendefinisikan dan mengatur perundangan dan kekerasan seksual. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi penerapan program-program yang bersifat pencegahan, seperti kampanye untuk membangun kesadaran warga satuan pendidikan tentang perundungan dan kekerasan. Poin ke-9 adalah dukungan orang tua dan murid terhadap program satuan pendidikan. Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat diperlukan. Semangat dan motivasi akan timbul dari diri anak jika orang tua selaku orang yang paling dekat dengan anak sangat mendukung akan berlangsungnya pendidikannya. Maka dari itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam penjaminan mutu pendidikan di sebuah sekolah. Orang tua juga harus mengerti bagaimana perkembangan anak di lingkungan sekolah. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.